Di saat mata mulai lelah oleh senja dan rumah terasa paling aman, justru disitulah sesuatu memilih untuk memperlihatkan dirinya. Kamera perlahan merekam dari balik jeruji putih. Suasana tampak tenang, sunyi, seperti tidak ada yang salah. Namun, ketenangan itu hanya tipuan. Di balik meja, di antara bayangan yang mulai memanjang, muncul sebuah sosok. Bukan sekadar bayangan biasa. Itu adalah kepala. Dengan rambut gelap, diam, mengintip, ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap tatapan kosong, namun terasa hidup. Seolah sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan. Kamera mulai mendekat. Perlahan, penuh rasa penasaran, bercampur ketakutan. Dan saat jarak semakin dekat, sosok itu menghilang. Bukan berjalan, bukan bersembunyi biasa, tapi lenyap, seperti ditelan ruang itu sendiri. Pencarian pun berlanjut, menuju satu tempat yang paling mungkin kamar kecil. Pintu dibuka, sunyi, kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Namun, satu hal yang pasti, apa yang tadi terlihat bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sosok itu tidak menunjukkan tubuh utuh, hanya kepala, hanya sebagian wujud, seolah memang tidak mampu sepenuhnya hadir di dunia kita. Ia muncul di titik gelap, di tempat yang jarang diperhatikan, dan memilih waktu ketika manusia lengah. Ciri seperti ini sering dikaitkan dengan makhluk yang tidak memiliki bentuk tetap, yang hanya bisa mengintip, mengamati, dan memanfaatkan rasa takut manusia. Namun, ingat, apa yang kita lihat belum tentu memiliki kekuatan atas kita. Ketakutan bukan datang dari mereka, ketakutan lahir dari dalam diri kita sendiri, dan disitulah mereka menjadi kuat. Semakin kita gemetar, semakin kita percaya bahwa kita lemah, maka semakin besar pula bayangan itu menguasai pikiran kita. Tapi saat kamu berdiri tegak, menatap balik tanpa ragu, tanpa gentar, maka yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang akan melemah, mereka yang akan mundur, mereka kehilangan kekuatannya. Karena pada akhirnya, bukan manusia yang hidup di dunia mereka, tapi mereka yang tidak pernah benar-benar memiliki tempat di dunia kita. Jadi, jangan pernah takut, karena keberanianmu adalah batas yang tidak bisa mereka lewati. Detik-detik serangan kucing di dalam rumah, naluri yang tak terduga. Pernahkah kamu merasa aman di dalam rumah sendiri? Namun, bagaimana jika dalam hitungan detik, makhluk yang biasa kamu anggap jinak, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang mengancam? Video ini bukan sekadar rekaman biasa. Ada satu momen singkat yang bisa membuat siapapun terdiam dan bertanya-tanya. Rekaman memperlihatkan suasana ruang tamu yang terlihat biasa. Sebuah sofa dipenuhi barang, menandakan aktivitas sehari-hari yang normal. Di lantai, seekor kucing tampak bergerak aktif. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Kucing itu tiba-tiba bergerak cepat, meloncat ke arah manusia di dekatnya. Gerakan yang awalnya terlihat seperti bermain berubah menjadi serangan mendadak. Wanita yang berada di dekatnya pun refleks mundur. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi panik. Teriakan spontan keluar bukan karena dibuat-buat, melainkan reaksi alami saat rasa takut datang tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, situasi yang tampak biasa berubah menjadi momen yang mencekam.
Sekarang kita tinggalkan emosi dan melihat kejadian ini dengan sudut pandang yang lebih rasional. Perilaku kucing seperti ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Pertama, naluri berburu. Kucing adalah predator alami. Gerakan kecil atau tiba-tiba bisa langsung dianggap sebagai target. Kedua, refleks instan. Kucing tidak berpikir panjang seperti manusia. Saat terpicu, tubuhnya langsung bereaksi tanpa jeda. Ketiga, overstimulasi. Jika kucing terlalu aktif, terlalu sering disentuh, atau terlalu bersemangat, ia bisa berubah dari jinak menjadi agresif dalam sekejap. Keempat, rasa terancam. Lingkungan yang sempit atau penuh barang bisa membuat kucing merasa terpojok dan memilih menyerang sebagai bentuk pertahanan. Dan terakhir, energi yang tidak tersalurkan. Kucing yang jarang bermain atau kurang aktivitas cenderung meluapkan energinya secara tiba-tiba. Jadi, jika dilihat secara logika, kejadian ini bukan sesuatu yang mistis, melainkan murni reaksi alami dari makhluk yang memiliki insting tajam sejak lahir. Dari kejadian ini, kita belajar satu hal penting. Tidak semua yang terlihat menakutkan berasal dari hal gaib. Kadang, rasa takut itu muncul karena kita belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Belajarlah memahami, bukan hanya bereaksi. Karena dengan pemahaman, kita tidak hanya menghindari bahaya, tetapi juga menjadi lebih bijak dalam menghadapi setiap kejadian. Dan ingat, ketenangan bukan datang dari situasi yang aman, tetapi dari pikiran yang mampu memahami keadaan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah menyimak video ini hingga detik terakhir. Dukungan kalian bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi energi yang menghidupkan setiap karya, setiap cerita, dan setiap pesan yang kami sampaikan. Untuk kalian yang telah memberikan dukungan melalui like dan subscribe, semoga setiap kebaikan yang kalian berikan kembali kepada kalian dalam bentuk yang jauh lebih besar. Semoga dilapangkan rezekinya, disehatkan tubuhnya, ditenangkan hatinya, dan dimudahkan segala urusan, serta langkah menuju tujuan hidup yang kalian impikan. Teruslah menjadi pribadi yang kuat, berani, dan penuh keyakinan. Karena setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan besar menuju masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tetaplah berpikir dengan jernih, bahkan ketika dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan.